Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Syahid Mubarak Official. Oke, di video kali ini gua sama teman-teman kenalin dulu. Yang satu siapa namanya, Bang? Faisal Burhan, dan yang satu biasa Kang Abdul Hafid Badrudin. So, kali ini gua akan membahas tentang trending topik yang datangnya dari politik, tentang perpolitikan di Indonesia. Namun sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel Syahid Mubarak Official, silakan kalian subscribe channel Syahid Mubarak Official, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram beliau @Hello Hafid, dan Instagram gua Hai Syahid, dan Instagram beliau Denpasya 007 yang ada di bawah ini. Oke. So, gue beri waktu buat kalian yang belum subscribe channel Syahid Mubarak Official untuk subscribe channel Syahid Mubarak Official. Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. So, langsung saja kita bahas tentang topik-topik partai yang ada di Indonesia yang sedang marak, yaitu datangnya dari Partai Demokrat ya, Partai Demokrat. Nah, di sini gue nemu isu Partai Demokrat tentang kisruh Partai Demokrat dari jejak pertarungan elit dan oligarki parpol. Nah, gue ngutip dari merdeka.com ya, pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021. Nah, ini gue ada ada sumbernya ya guys. Nah, oke, langsung saja. Judulnya kisruh Partai Demokrat dari jejak pertarungan elit dan oligarki parpol. Namun sebelumnya kita gali dulu ini tentang judul yang ada di berita ini. Nah, kebetulan saya ditemani oleh dua orang teman saya. Yang satu Kang Abdul Hafid, beliau adalah salah satu aktivis yang ada di perkampusan dan sampai sekarang meskipun beliau sudah keluar. Dan yang satu lagi Denpasya, kebetulan beliau adalah salah satu dari ex-parpol politik ya, ex-parpol politik, bukan keluaran dari parpol politik tapi dari parpol pokoknya malah gitu ya. Nah, menurut Kang Hafid, nanti kayak kurang teh dibagi ya, dibuka ditanyaan menurut segi ieu kumaha gitu Pid. Nah, menurut Kang Hafid dulu nih, Kang Hafid di sini kan disebutkan dalam berita kisruh Partai Demokrat dari jejak pertarungan elit dan oligarki parpol. Nah, menurut Kang Hafid yang paham, Kang Hafid paham tentang judul di sini, itu bagaimana maksudnya, Kang? Menurut Kang Hafid? Kisruh Partai Demokrat dari jejak. Nah, maksud dari jejak pertarungan elit dan oligarki parpol itu apa maksudnya, Kang? Oligarki itu apa sih? Kira-kira. Kisruh Partai Demokrat dari jejak pertarungan elit dan oligarki parpol. Keren judulnya. Jadi kisruh dari elit-elit Partai Demokrat. Elit itu kan elit itu berarti atasan ya, pemegang kebijakan, pemegang yang dipertimbangkan lah. Jadi maksud dari elit itu dari orang-orang partai gitu, maksudnya gimana atau gimana? Iya. Lebih singkatnya mungkin petinggi partai. Oh, petinggi partai gitu ya, Kang ya. Nah, sedangkan menurut Kang Denpasya gimana itu, Kang, maksudnya oligarki parpol itu? Kalau berbicara partai politik sendiri ya,
kita harus melihat apa ya, mungkin track of the recordnya ya. Dari 2004 sampai 2009 itu kita tidak bisa pungkiri bahwasanya selama 10 tahun Partai Demokrat sendiri itu adalah menjadi partai pemenang dan partai terbesar. Betul. Dan juga salah satu pesaing terberat PDIP waktu itu. Dan zaman ketika itu Pak Presiden, mantan Presiden ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Betul. Oh, itu waktu pada waktu itu saingan berat PDIP kan? Karena memang saya pernah mengutip ketika salah satu ketua DPRD waktu itu tahun 2004, Pak Marzuki Ali ya. Pak Marzuki Ali itu adalah salah satu dewan pendiri Partai Demokrat kala itu, dan juga menegaskan bahwasanya akan terjadi bukan akan terjadi ya, tapi Megawati kecolongan 2 kali ketika beliau mengangkat SBY sebagai Menko Polhukam waktu itu. Dan akhirnya terjadilah peperangan politik ya, di mana Demokrat menggait SBY sebagai calon presiden dan memenangkan selama 2 periode partai itu. Adapun terjadi kisruhnya yaitu menurut saya ketika kita berbicara partai, ketika jangankan partai, organisasi saja yang sekelas organisasi belum meraup partai politik, itu pasti terjadi kisruh dan terjadi dualisme, bahkan trilisme sampai furlisme aja pasti terjadi gitu. Tapi yang saya lihat sendiri ketika melihat partai ini terjadi sebuah kisruh yang luar biasa ya, terjadinya konferensi luar biasa di Deli Serdang, terus juga ada kubu Cikias dan juga kubu Muldoko, artinya yang yang menjalankan KLB ini menurut saya itu adalah sebagian daripada dinamika yang terjadi di dalam sebuah kubu partai politik gitu kan. Atau ketika waktu itu juga PKB ketika itu dipimpin oleh Gus Dur gitu kan, terjadi dualisme antara Gus Dur dengan Cak Imin, itu semuanya sah-sah saja, tinggal nanti bagaimana mungkin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan SK yang sah terhadap parpol tersebut. Jadi mana nih? Kita tinggal nunggu keputusannya aja sebetulnya. Kita tinggal nunggu keputusannya daripada Kemenkumham gitu. Mana yang sah gitu. Artinya memang kalau terjadi dualisme seperti itu pasti ada satu permasalahan yang menjadi sumber daripada kekisruhan tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa yang menjadi penyebab terjadinya kisruh tersebut di dalam sebuah partai? Apa yang menjadi penyebab kisruh tersebut dari partai itu sendiri gitu ya Kang ya. Sedangkan tadi Kang saya ini Kang ya menangkap dari pembicaraan Bang Den ya. Tadi itu kan terjadi Megawati itu terjadi kecolongan gitu. Kecolongan, maksud dari kecolongan itu gimana Kang itu Kang? Kita lihat tahun 2000, kita lihat sejarah aja ya. Sejarah mungkin ada beberapa sumber referensi dan esensi yang jelas waktu itu saya lihat ya. Saya pernah baca kutipan ya, salah satunya Bapak Marzuki Ali ya, ketika itu menjabat ketua DPRD, ketua DPR RI maksud saya, karena memang menjadi partai pemenang waktu itu Demokrat. Nah, bahwasanya dia mengungkapkan Megawati jangan sampai kecolongan 2 kali ketika beliau mengangkat SBY menjadi menteri. Dan apa yang terjadi? Ya memang ketika tahu nggak tahun 2004 dulu Megawati melawan siapa? Kan begitu. Nah, ini yang menjadi salah satu yang dimaksud dengan kecolongannya gitu. Tadinya kan kepengennya, mungkin salah satu insinuasi saya, artinya prasangka saya ketika saya berpikir seperti itu, mungkin pada saat itu Megawati ingin menjadikan beliau sebagai wakilnya, tetapi tidak tersampaikan dan menikunglah dari belakang. Tapi inilah politik gitu. Berarti penikungan dari belakang itu bukan terjadi saja pada orang yang pacaran ya Kang ya. Di parpol juga
lebih sering gitu ya Kang ya. Justru ketika kita berbicara politik itu sebetulnya lebih kejam daripada suatu hubungan kalau kata saya. Mantap. Karena memang tidak hanya menggunakan hati, tetapi juga menggunakan materi gitu kan. Tidak hanya berbentuk materi fisik, tetapi juga materi uang dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi berbicara tentang mahar sebuah untuk kemenangan terhadap politik gitu. Nah gitu. Berbicara tadi Kang masalah bahkan ini konflik-konflik yang menjadi memecahkan pikiran sampai ada dualisme, trialisme itu kan ini terjadi di parpol. Apakah ini juga terjadi pada apa namanya suatu organisasi X pada waktu sekarang? Apakah mungkin terjadi apa enggak gitu Kang? Mungkin. Alasannya Kang? Ini Kang Hafid ini lebih cenderung kepada santai saudara ya. Kepada santai. Kalau misalkan dibedah wah ini luar biasa. Coba Kang apa namanya pada organisasi X tersebut apakah ada gitu? Ada, sama sih sebenarnya tadi apa namanya dualisme, trigalisme, karena berbicaranya kan kepentingan, apalagi di dunia politik tentunya ini kan berbicara partai politik. Adapun misalkan yang ya walaupun misalkan dengan organisasi dibalut dengan kekeluargaan, tapi karena berbagai tadi berangkat dari kepentingan, mungkin kepentingan biasa disebutnya gerbong lah. Kalau itu gerbong bukan, jadi bukan kereta kendaraan aja ya, gerbong itu. Nah mungkin gerbong A, gerbong B itu bisa jadi. Nah gerbong ini kan beda-beda arah, nggak mesti misalkan satu gitu. Nah dari situ jadi apa kalau misalkan di organisasi khususnya, apalagi berbicara di kaitannya dengan partai politik, tadi tanda kutip biasanya ada dengan apa namanya kepentingan, jadilah itu terjadi. Misalkan kayak yang sekarang di Demokrat hangat, yaitu jadi maksudnya udah nggak apa namanya dibagi mereka apa terbagi di sudah bukan apa makanan namanya, sehari-hari. iya makanan sehari-hari ya udah jadi makanan sehari-hari. Cuma jadi banyak apa ya, dulu mungkin dari dulu memang seperti itu, kayak tadi sejarahnya termasuk PKB, mungkin termasuk dari yang sudah itu mungkin Golkar, mungkin PDI, dari tadi PDI jadi PDIP, dari Golkar jadi apa, banyak tuh mungkin. Nah, pemirsa, saudara, di sini di video kali ini bukan apa namanya bermaksud untuk menjelekan satu sama lain ya. Nah, kita ngobrol di sini hanya sebatas obrolan di warung kopi sajalah. Ini membedah isi kepala mereka masing-masing. Kebetulan kan Kang Hafid bergerak di bidang keorganisasian, ya kita bedah ilmunya. Kang Faisal di parpol, misalkan parpol X lah ya, parpol titit nah gitu. Nah Kang Faisal dari tadi kan saya dengar bahwa dengar Kang Hafid ya, Kang Hafid bahwa apa namanya idealisme dualisme itu sudah menjadi makanan sehari-hari ya Kang ya. Nah kan di sini antara Demokrat itu kan kasusnya kalau yang saya baca ya, bahwa Demokrat itu kan diketuai oleh AHY. Nah sedangkan dalam kasus yang beredar ini kan ada perebutan kekuasaan kalau nggak salah Pak Muldoko ingin naik gitu ya Kang, kalau nggak salah. Nah ditunjuk. Nah maksud dari menunjuk Pak Muldoko sendiri itu apa Kang, dan maksud dari pengalihan kekuasaan itu bagaimana itu Kang maksudnya? Kalau menurut saya mungkin perspektif saya pribadi ya, kita melihat melihat kekisruhannya, apa yang menjadi sumber kekisruhannya gitu kan, apa yang menjadi sumber dualismenya kan seperti itu. Mungkin salah satunya terjadinya sebuah nepotisme di dalam kubu parpol tersebut, dimana mungkin ketika zaman SBY ketika itu menjadi ketua umum dan sekarang
yang menjadi ketua umum itu adalah anaknya gitu kan, terus yang menjadi wakil ketua umum adalah anak keduanya gitu kan, dan menantu-menantunya juga semuanya menjadi pejabat penting di dalam elit parpol tersebut. Berarti semua keluarga masuk ke dalamnya. Ya betul, mungkin salah satunya itu yang menjadi bahan pertimbangan di mana terjadinya kekisruhan tersebut gitu kan. Nah, kita tidak bisa pungkiri juga dari tahun 2014 sampai dengan 2021 track of the record Partai Demokrat ini seperti apa. Kita tidak usah melihat jangka panjangnya ya, maksudnya ruang lingkup skala nasionalnya ya. Kita lihat di daerah kita sendiri bagaimana gitu kan. Yang tadinya Partai Demokrat sendiri mempunyai satu fraksi di Kabupaten Subang, ini sekarang hanya menjadi satu anggota dewan saja yang ada di Kabupaten Subang. Artinya apa? Terjadi suatu penurunan elektabilitas sebuah partai itu kan, di mana tadinya naik melejit ke atas menjadi sekarang plus turun. Ini mungkin yang menjadi bahan pertimbangan di mana dewan-dewan pendiri partai ini melihat rekodnya seperti ini perlu sebuah revolusi ya, sebuah gerakan yang mainstream mungkin ya, harus benar-benar harus benar-benar ada sebuah perubahan. Nah, makanya mungkin ketika dewan-dewan pendiri ini melakukan konferensi luar biasa dan menggait Muldoko, pasti kalau berbicara kepentingan memang pasti ada, karena memang keterkaitan kita dengan politik itu adalah sebuah kepentingan di mana kepentingan secara birokrasi lah ya. Nah, tetapi inilah yang menjadi sebuah permasalahan di mana ketika itu juga salah satu terjadinya dualisme di PKB waktu itu kan, ketika Cak Imin naik menjadi ketua umum di PKB itu kan salah satunya dibantu oleh SBY. Dan ketika itu Menteri Menko Polhukamnya itu adalah Andi Matalanta dari Partai Demokrat. Itu dibantu oleh elit politik, oleh SBY, karena memang tidak mau Gus Dur menjadi ketua umum. Sekarang berbalik arah gitu kan, ini karma loh. Kalau keterkaitannya mungkin salah satunya karma gitu kan, di mana waktu itu adalah seorang kiai, seorang Gus Udut terus di mana beliau itu adalah, kalau di kudeta sih ya, kalau berbicara kudeta pasti ada kudeta, tapi inilah karma gitu kan. Karena memang saya sendiri melihat suatu perkataan Gus Dur, satu persatu semuanya akan terbongkar secara habis. Dan kita lihat yang harusnya seorang mantan presiden sekarang itu duduk santai, duduk manis, melihat perkembangan secara skala nasional bagaimana Indonesia ini akan maju, bukan sekarang menjadi suatu kegelisahan di mana beliau harus seperti ini gitu kan. Nah, tapi kalau saya kata pribadi saya, ya ini suatu hal yang wajar gitu. Terjadi kekisruhan di dalam sebuah partai politik pasti akan terjadi, baik itu partai politik manapun gitu kan. Toh pada dasarnya di dalam satu organisasi saja yang skalanya kecil gitu kan, itu pasti akan terjadi. Apalagi di dalam sebuah partai politik, karena untuk menyatukan satu frekuensi masing-masing orang itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan cenderung hal yang tidak mudah gitu. Nah, makanya terjadilah gitu kan kekisruhan, karena memang mempunyai perspektif masing-masing dan pandangan masing-masing. Ini mungkin hanya pandangan saya pribadi dengan rekan-rekan semua di sini gitu. Ya inilah yang terjadi gitu kan. Mau dikata apa, kita hanya tinggal menunggu keputusan dari Menko Polhukam mana yang sah, antara kubu AHY atau kubu Muldoko. Itu aja sih sebetulnya, Mas. Cuman yang menjadi pertanyaan sekarang itu adalah insinuasi tadi pribadi saya, bagaimana terjadinya kekisruhan ini. Mungkin itu kita balik lagi ke belakang, terjadinya nepotisme atau apalah atau bagaimana, kita tidak ada yang tahu gitu kan. Tapi inilah ya. Nah, untuk sementara video part 1-nya dicukupkan sampai di sini. Nanti saksikan part 2, video part 2 selanjutnya ya. Nanti ikuti aja, pokoknya ikuti aja channel Syahid Mubarak Official. Nanti part 2-nya bakalan ada. Mohon maaf ya, ini di videonya part 1 dicukupkan dulu sampai di sini.